Meleset dari target, apakah ekonomi Indonesia menuju resesi? Inilah pertanyaan setelah membaca laporan Badan Pusat Statistik tanggal 5 Mei 2025. Sahabat Investor Trust, seperti prediksi, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2025 year on year bertumbuh 4,87% year on year. Sedangkan secara kuartal dari kuartal keempat 2024 ke kuartal 1 2025 Q2Q itu minus 0,98%. Apakah ini tanda bahwa ekonomi Indonesia menuju jurang resesi? Kita tidak mengharapkan resesi terjadi. Dan kita wajib berusaha sekuat tenaga kita untuk mencegah Indonesia jatuh ke dalam jurang resesi. Banyak faktor yang bisa membuat ekonomi Indonesia tahun 2025 bertumbuh sesuai dengan target 5,2%. Seperti asumsi APBN 2025 atau minimal di atas 5%. Kepala BPS Amalia Adeninggar Widasanti mengatakan ekonomi Indonesia berdasarkan produk domestik bruto pada kuartal pertama 2025 atas dasar harga berlaku itu 5.665 triliun dan atas dasar harga konstan 3.264,5 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2025 year on year, artinya kuartal 1 2024 ke kuartal 1 2025 tumbuh 4,87% dan secara kuartal 0,98%. Artinya dibandingkan dengan kuartal keempat 2024, ekonomi kuartal 1 2025 kontraksi. Nah, kita harus memahami apa itu resesi. Resesi kalau satu kuartal itu belum resesi. Belum masuk kategori resesi. Kalau dua kuartal berturut-turut, secara teknikal, ya resesi. Teknikal. Nanti kalau secara year on year, dua kuartal berturut-turut sudah negatif, nah dia udah masuk kategori resesi. Seperti terjadi pada tahun 2020. Mari kita mencermati infografis yang diolah Investor Trust dari Badan Pusat Statistik. Kita melihat laju pertumbuhan ekonomi 2025 kuartal 1. Ini kita melihat dari tahun 2000 sampai 2025 ya. Kita pernah jatuh yang dalam sekali, jadi nggak ada apa-apanya. Sekarang ini kita belum jatuh begitu dalam. Ini setahun penuh jatuh. Ini cuma satu kuartal. Dan year on year kita masih positif, year on year 4,87%. Artinya ekonomi Indonesia masih oke loh. Nah, kita melihat perkembangan dari kuartal ke kuartal. Nah ini dari Q to Q. Yang merah ini artinya minus. Pada tahun 2020 itu minus berturut-turut. Pada kuartal 2 atau 3 itu berturut-turut minus, bahkan minus pada kuartal yang berikut lebih besar. Dan di whole year dia minus 2,07%. Nah, kemudian pada tahun berikutnya minus juga, pada tahun 2021 pernah minus juga, tetapi tidak berturut-turut ya. Nah, tahun ini first quarter minus. Kita mengharapkan pada kuartal kedua yang mulai dari April, Mei, Juni, 3 bulan itu ekonomi Indonesia tidak lagi kontraksi. Sahabat Investor Trust, realisasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah target dan mendekati prediksi Bank Dunia dan IMF. Artinya, IMF dan Bank Dunia sudah membuat prediksi dalam outlook terakhir mereka
bulan lalu April sudah menyampaikan itu, bahwa ekonomi Indonesia itu akan di bawah target, bahkan ekonomi dunia. Nah, kita bisa melihat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia, data mirip tadi, tapi ini kami tunjukkan. Bisa kita melihat infografis ini. Jadi ini prediksi Indonesia, bahkan Bappenas memperkirakan 5,3%. Tetapi Bank Dunia dan IMF dalam outlook mereka membuat perkiraannya tidak sebesar itu. Di bawah. Dan itu mendekati angka yang first quarter tadi. Itu. Kita melihat infografis lainnya. Nah, ini kita membandingkan loh, supaya jangan sampai kita kok begitu pesimistis. Kok Indonesia saja yang mengalami penurunan? Kalau kita lihat, ini 2024-2025 prediksi. Dunia itu diprediksi turun. Dari tahun lalu 3,3 ke 2,8. Tahun depan diharapkan naik lagi. Negara maju juga kontraksi dari 1,8 tahun lalu ke 1,4 tahun ini, prediksi. Amerika juga turun dari 2,8 ke 1,8%. Nah, kawasan Euro ya juga turun tipis. Nah, kemudian Prancis juga sama, Italia, Spanyol, Jepang pada menurun. Hanya Jepang ya, Jepang diperkirakan improving, agak naik dikit ya. Nah, lanjut kita melihat negara lainnya. Ini Kanada juga turun sedikit, negara maju lainnya juga turun. Pasar berkembang, kita masuk di situ. Kita masuk emerging market, negara pasar berkembang. Itu turun dari 4,3 tahun lalu, 2024, ke 3,7% tahun ini. Nah, negara berkembang di Asia, kita masuk, turun 5,3, 4,5. Tiongkok, signifikan, dari 5% ke 4% tahun ini. India, yang biasanya naik di atas 6,57%, tahun ini diperkirakan 6,2, turun dari 6,5% tahun lalu. Dan Indonesia diperkirakan 4,7%. Bukan hanya kuartal ini, diperkirakan di whole year ya. Sahabat Investor Trust, kita kembali melihat Indonesia. Dari data yang ditampilkan Badan Pusat Statistik dan diolah oleh Data Trust. Itu lead bank dari Investor Trust. Dari 17 sektor, menurut lapangan usaha, ada 10 sektor yang mengalami kontraksi pada kuartal pertama 2025. Kita melihat ini. Ini ada 17 sektor. Nah, ini Q1, Q2Q. Ini year on year. Kalau year on year kelihatan yang merah cuma satu, yaitu mengalami kontraksi hanya pertambangan dan penggalian. Itu minus 1,23%. Tapi kalau Q1, minusnya banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 dari 17 sektor mengalami kontraksi. Dan yang paling besar itu adalah jasa pendidikan. Kemudian berikut adalah pertambangan. Ya. Konstruksi juga karena infrastruktur kita tidak terlalu digenjot ya. Jasa kesehatan itu juga mengalami penurunan. Kita melihat data berikut. Menurut distribusi sektor-sektor ini terhadap PDB, produk domestik bruto, dari 17 sektor ini, kita melihat terbesar masih dikontribusi oleh industri pengolahan. Pada kuartal 1 2025, 19,25%. Terjadi sedikit penurunan dibanding kuartal yang sama pada tahun 2025. Kemudian yang kedua adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Ini masih menjadi penyangga. Ada sedikit kenaikan dari 11,6 ke 12,6. Naik 1%. Maka tidak salah kalau pemerintah memberi penekanan besar kepada sektor pertanian juga. Nah, kemudian sektor konstruksi mengalami penurunan ya, dari 10,2 ke 9,8%. Ini yang besar-besar, yang lain-lain itu mengikuti. Data berikut, sekarang kita mencermati laju pertumbuhan ekonomi dan sumber pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran.
Jadi ini adalah bagian sektor dari sisi demand, dari sisi permintaan. Itu ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, ada pengeluaran konsumsi untuk LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, inventory, ekspor, dan impor ya. Nah, kalau kita lihat, yang membuat minus ini adalah konsumsi pemerintah. Dari Q to Q turunnya tajam sekali. Q to Q loh, 39,89%, jadi hampir 40%. Jadi kebijakan pemerintah untuk memotong anggaran atas nama efisiensi itu menimbulkan kontraksi terhadap PDB, dan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDB itu hampir 40%. Sangat signifikan. Kemudian investasi juga minus 7,4%. Ekspor juga minus 6%. Ini sangat signifikan. Kita masih diselamatkan oleh belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga walaupun terjadi penurunan, tetapi masih mengkontribusi lumayan. Ada pertumbuhan 0,55%. Jadi lumayan, dari sumber pertumbuhan konsumsi rumah tangga 2,6% ya. Dari total pertumbuhan 4,87%. Dan dia bertumbuh 0,55%. Ini luar biasa pengeluaran atau konsumsi rumah tangga. Kita melihat infografis berikutnya. Nah, ini untuk lebih perjelas lagi bahwa sumber pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan pengeluaran periode Januari sampai Maret 2025 ya. Kuartal 1 2025 yang minus tadi. Kita melihat bahwa ini pengeluaran konsumsi rumah tangga. Ini cuma 2,61%. 2,61%. Nah, pengeluaran konsumsi pemerintah malah minus. Ini yang menyebabkan kuartal 1 year on year hanya bertumbuh 4,87%. Infografis berikutnya. Nah, ini kita melihat kuartal 1 2025 terhadap kuartal 1 2024. Nah, ini kontribusi. Jadi, kontribusi belanja rumah tangga terhadap PDB. Di atas 50% rumah tangga. Jadi, penting sekali belanja rumah tangga. Itu pada kuartal 1 2025 masih 54,53%. Tapi turun dari 54,93% tahun lalu. Ini walaupun penurunan 0 sekian persen, tapi signifikan. Sangat signifikan penurunannya, dampaknya. Kemudian pengeluaran konsumsi LNPRT. Itu adalah layanan non-profit terhadap belanja rumah tangga. Nah, itu sedikit menurun dari 1,43 ke 1,39%. Nah, pemerintah ini, konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi pemerintah turun cukup signifikan dari 6,3 ke 5,9%. Kemudian dari pembentukan modal, investasi juga turun dari 29 ke 28%. Inilah yang membuat ekonomi Indonesia kuartal 1 2025 kontraksi. Kita melihat data berikutnya. Bagaimana Indonesia? Tidak detail setiap provinsi, tapi ini wilayah lah. Ada Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, satu pulau sendiri, Sulawesi, satu pulau sendiri, Maluku dan Papua kita gabung. Nah, kontribusi terbesar terhadap PDB masih Jawa, 57,4%. Sumatera 22%. Nah, kalau kita jumlahkan, itu kontribusinya masih sekitar 80% ya, 80% lebih terhadap PDB Indonesia. Yang lain-lain itu sisanya. Kalau kita lihat Bali, Nusa Tenggara cuma 2,7%, Kalimantan 8% lebih,
Sulawesi 6,9%, Maluku dan Papua yang punya potensi besar cuma 2,6%. Nah, pertumbuhan year on year yang paling besar kawasan mana coba lihat? Sulawesi bertumbuh 6,4%. Jadi, walaupun secara nasional pertumbuhan ekonomi year on year 4,87%. Ada pulau namanya Sulawesi itu bisa bertumbuh jauh di atas rata-rata 6,4%. Jauh loh. Yang di bawah, yang lain kawasan di bawah 5%. Kalau kita lihat yang paling dekat ini, Jawa ya 4,99. Kemudian Sumatera. Yang paling kecil justru Maluku dan Papua. Sahabat Investor Trust, kita mendukung misi pemerintah dalam Asta Cita. Inilah Asta Cita, ada 8. Nomor 1, 2, oke. Nomor 2 disebutkan bahwa memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Ekonomi biru itu laut ya. Kemudian nomor 3, meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, melanjutkan pengembangan infrastruktur. Kita dukung. Yang keempat, memperkuat pembangunan SDM, sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, dan semuanya. Kita dukung. Dan kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Nah, tentang ini kita punya catatan. Jangan hanya memperhatikan hilirisasi. Jangan hilirisasi saja, tapi lebih memperhatikan industrialisasi. Karena yang paling penting, itulah industrinya bertumbuh. Kemudian, nomor 6, kita mendukung membangun dari desa, dari bawah. Kalau desa dibangun, maka ekonomi akan bertumbuh, pemerataan terjadi. 7-8 ya kita lewatkan begitu saja, karena ini menyangkut politik dan hukum. Dan tentu saja penting sekali buat ekonomi. Karena kalau keamanan tidak stabil, ekonomi tidak bisa bertumbuh, orang tidak bisa berusaha. Kalau politiknya tidak stabil, ekonomi tidak jalan, investasi tidak masuk. Kita melihat bagaimana program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada 8 program. Ini kita lihat ada ketahanan pangan, ada ketahanan energi, makanan bergizi gratis, MBG. Nah, kalau kita lihat nomor 1, pangan itu ada subsidi pupuk 1,3 juta ton. Ini saya memberi catatan bahwa Presiden memberikan perhatian besar kepada pupuk ini. Kalau masa lalu sebelum Presiden Prabowo, pupuk itu banyak sekali mata rantainya. Ada middleman, ada berapa layer ya untuk sampai kepada petani. Sehingga petani itu dapat terlambat dan jumlahnya tidak cukup dan harganya mahal juga. Itulah sebabnya pertanian kita nggak maju. Sekarang dipotong semua dari pabrik langsung pada end user kepada petani. Dan direncanakan mau lewat koperasi juga, koperasi merah putih yang lagi dibentuk. Nah, subsidi pupuk itu ada 1,3 juta ton. Dan hasilnya ada. Kita hari ini tanggal 5 Mei, kita baru habiskan panen raya. Panen kita hasilnya bagus sekali. Indonesia saat ini surplus beras. Energi, subsidi BBM 800 triliun, 0,8 triliun ya, 1,5 juta kiloliter. Subsidi listrik besar 9,8 triliun untuk 41,8 juta pelanggan. MBG yang lagi berjalan ya. Nah, itu ditargetkan segera 2,6 juta penerima manfaat itu akan terrealisasi. Pendidikan oke, kesehatan. Kita melihat pembangunan desa, koperasi dan UMKM. Pemerintahan Prabowo Gibran konsen. Nanti ada penyaluran KUR, kredit usaha rakyat 28,7 triliun
untuk 500.000 debitor. Kemudian ada 70.000 sampai 80.000 koperasi desa di setiap desa, koperasi merah putih namanya. Kemudian ada pertanan semesta, modernisasi alutsista dan kemandirian alutsista pertahanan dalam negeri. Nah, ini penting sekali karena Presiden ingin agar peralatan kita alutsista itu dibuat oleh industri dalam negeri, industri strategis. Pindad lah, PT PAL lah, Dahana, semua diberdayakan dan juga swasta diberdayakan. Kita harus memproduksi sendiri peralatan militer, persenjataan, alutsista. Kemudian percepatan investasi. Nah, salah satu yang didorong adalah Danantara yang sudah terbentuk, struktur sudah ada, mereka sekarang lagi bekerja. Kita mengharapkan segera mereka mendapatkan dana, karena Danantara didirikan dengan modal 1.000 triliun. Kita mengharap secepatnya mereka punya cash sekian triliun yang diharapkan pertama datang dari dividen BUMN. Tahun 2024 yang diterimakan pada tahun 2025 mungkin sekitar 80 triliun dividen BUMN. Dan itu sudah bisa digunakan oleh Danantara untuk investasi, untuk menggerakkan ekonomi. Juga dari penghematan APBN. Sahabat investor trust. Tidak mudah mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi hingga 6%, apalagi menembus 8% pada tahun 2029 sebagaimana diprogramkan oleh pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita harus optimistis bersama pemerintah. Haruslah. Kita sudah memilih pemerintah kita, presiden, Wapres kita mendukung mereka. Kita kolaborasi dengan mereka. Kita berusaha agar mewujudkan target-target ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi. Seperti angka-angka pertumbuhan disampaikan oleh Bappenas, bahwa tahun ini 2025 bisa 5,2%, tahun depan 2026 bisa 6,3%, belum itu 1% ya. Tahun 2027 naik lagi 1%, 7,5%. 2028 7,7%, naik sedikit ya. Dan pada tahun 2029 bisa 8%. Kita semua punya harapan yang sama. Kita berdoa ke sana, ya kita juga bekerja keras ke sana. Tapi, sahabat investor trust, kita harus realistis. Kita harus melihat fakta bahwa pertama, kondisi ekonomi global masih diwarnai oleh uncertainty, oleh ketidakpastian. Perang tarif, ya, trade war yang dipicu oleh kebijakan Donald Trump masih berlanjut. Kita tidak tahu kapan endingnya, kapan selesainya. Masih ada bahaya geopolitik, konflik bersenjata yang tiba-tiba saja meletus. Yang kedua, daya beli masyarakat belum bangkit. Bahkan pada kuartal 1 menurun. Termasuk kelas menengah. Kelas menengah atas, bahkan menengah bawah, menurun pendapatannya. Kelas menengah ini yang spendingnya banyak. Sebuah negara akan maju kalau kelas menengahnya banyak jumlahnya dan kuat secara ekonomi, bisa spending. Gitu. Yang ketiga, PHK masih berlangsung, termasuk di industri media. Industri yang saya geluti. Nah, industri media itu ya seperti ikan lah, di kolam. Kalau kolamnya tidak subur, ya ikan juga tidak subur. Jadi kalau industri ekonomi, korporasi-korporasi tidak bangkit, tidak mencetak profit yang signifikan, maka media massa juga mengalami masalah. Yang keempat, UMKM belum bangkit. Usaha mikro, kecil, dan menengah masih mengalami kontraksi. Itu terkonfirmasi dalam kinerja sebuah bank. Sebuah bank besar, bank terbesar di Indonesia yang 60% nasabahnya adalah kelas mikro dan ultra mikro.
Kemudian, Foreign Direct Investment, FDI, belum meyakinkan, masih sedikit. Yang ada baru kesana kemari untuk meyakinkan negara-negara lain, meyakinkan investor asing untuk datang ke Indonesia. Tapi realisasinya belum cukup kelihatan. Yang keenam, pemerintah masih asik dengan efisiensi. Dan kita lihat dampak efisiensi sudah terjadi. Negatif tadi kan. Hotel-hotel kebanyakan mengeluh dan terjadi kontraksi. Restoran juga banyak yang tutup. Bis airline itu juga mengalami penurunan dan bisa terancam bangkrut juga. Karena penerbangan dari Jakarta, kota-kota besar dari Indonesia ke luar Jawa, itu sangat mengandalkan biaya pemerintah. Penumpang-penumpang utama yang ke Maluku, Papua, ke Sulawesi, ke NTT, ke NTB, bahkan ke Sumatera, Kalimantan, umumnya didominasi oleh pegawai negeri. Yang ketujuh, Danantara belum menunjukkan tajinya, belum kelihatan. Kita menyarankan, jadi kita tetap optimistis bersama pemerintah, kita bersatu kaki dengan pemerintah, tapi kita harus kritis, kita memberikan saran sambil memberikan kritik konstruktif. Saran kita pertama, pemerintah perlu mengoreksi kebijakan efisiensi anggaran yang terlalu ekstrem. Karena ketika daya beli masyarakat, maka andalannya adalah spending pemerintah. Kita ingat, menurut teori ekonomi, pemerintah menarik uang dari rakyat lewat pajak. Kontraksi kan, masuk ke kas pemerintah. Ini harus dibelanjakan kembali kepada masyarakat. Maka ketika daya beli masyarakat turun, justru kompensasi adalah peningkatan belanja pemerintah, bukan pengurangan. Kita harap ini segera koreksi. Cukuplah 1 kuartal bagi pemerintah untuk melihat dampak dari efisiensi. Tentu tidak membuka semua, tetapi coba untuk belanja-belanja yang penting dibuka kembali. Saya pikir boleh saja kementerian, lembaga, pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota beracara, melakukan acara di hotel, di restoran. Boleh, menggerakkan ekonomi kok. Yang tidak boleh, melakukan acara di luar Indonesia, di Singapura, mau di Kuala Lumpur, mau di Jepang, itu tidak boleh. Tapi selama di bumi Indonesia, itu menggerakkan ekonomi lokal. Gitu. Biarlah mereka ke Jakarta untuk melakukan pelatihan. Asal benar-benar untuk program yang sangat diperlukan. Gitu. Biarlah airline kita hidup. Yang kedua, kita menyarankan pemerintah hendaknya tidak impulsif. Berhati-hatilah dalam membuat kebijakan. Jangan membuat kebijakan yang blunder. Kita mencatat ya, pernyataan untuk menghapus outsourcing itu negatif bagi dunia usaha. Praktik outsourcing itu praktik yang ada di negara manapun. Itu sesuai dengan international best practice. Sebab outsourcing juga, uang juga diberikan kepada sektor di luar korporasi yang bersangkutan, kepada UMKM. Alidaya itu sah. Satu perusahaan dia tidak perlu mempunyai perusahaan armada angkutan sendiri, tapi dia outsourcing. Banyak terjadi. Kemudian kebijakan tentang TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, itu jangan sampai tiba-tiba rem, tidak berlaku lagi, bebas TKDN. Nah, ini justru negatif. Karena apa? Pengusaha dimanapun dia sangat memperhatikan certainty, kepastian usaha. Jadi TKDN itu dibentuk, diberikan, diberlakukan, diwajibkan kepada industri agar industri itu menggunakan kandungan lokal. Menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Dihitunglah berapa kandungan lokal. Ini sekaligus untuk meningkatkan industri dalam negeri, untuk mencegah deindustrialisasi. Penting sekali dan sekaligus menyerap sumber daya manusia.
Tenaga kerja begitu besar di Indonesia, pengangguran begitu banyak. Jangan sampai gara-gara kebijakan TKDN ini kita menciptakan pengangguran. Dan kemudian TKDN itu sudah dikerjakan, dijalankan oleh perusahaan-perusahaan asing yang sudah investasi di Indonesia sudah beberapa tahun lalu. Mereka sudah membangun perusahaan mereka dengan TKDN yang ketat. Tiba-tiba dilonggarkan atau dibebaskan. Sia-sia dengan usaha mereka selama ini. Kalau itu berlaku khusus bagi perusahaan yang memang diketahui, kalau TKDN memang ada-ada lah. Saya tidak sebut nama perusahaannya. Tapi ada jenis perusahaan tertentu, produk tertentu yang kalau dipaksa harus TKDN sekian persen, nggak mungkin dia bangun di sini. Nah itu boleh pengecualian. Tetapi tidak berlaku bagi semua. Sahabat Investor Trust, saran yang berikut adalah perlu kebijakan khusus untuk menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Misalnya, mendorong terjadinya business matching secara masif agar usaha mikro ini bisa segera mendapatkan off-taker, korporasi, dan korporasi ini bisa diberikan kredit. Atau secara selektif, betul memperhatikan ada kredit-kredit dengan insentif khusus diberi langsung kepada UMKM. Keempat, lebih tegaslah dalam upaya melancarkan doing business. Kecepatan memulai usaha oleh para pengusaha, oleh para investor. Tindak tegas premanisme yang berbaju ormas. Ormas-ormas yang menghalangi pendirian sebuah pabrik, itu harus segera ditindak. Tidak boleh ada kekuatan manapun di Indonesia di luar aparat penegak hukum. Jangan sampai ada ormas yang lebih berkuasa daripada polisi dalam hal penegakan hukum. Yang kelima, segera menggulirkan sebuah paket stimulus lengkap, paket ekonomi lengkap. Yang keenam, konsep Indonesia Incorporated. Jangan hanya sekedar wacana, jangan cuma omong-omong, segera realisasikan. Dan semua pihak, dunia usaha, kampus, media, kaum intelektual, kelompok kelas menengah, semuanya mendukung, masyarakat mendukung Indonesia Incorporated. Sahabat Investor Trust, kita harus optimistis, tetapi optimisme kita harus ada dasar. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan, pemerintah pusat hingga ke daerah harus menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi lewat polisi kebijakan yang benar. Saya Primus dari Mulu. Sampai jumpa.